يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indahnya pagi di kaki langit, menoreh cerita setiap hambanya, takdir yang tak bisa dihindari. Setiap mata hati teduh memandang kehidupan fana. Cerita dan cerita hidup adalah salah satu anugerah terindah dari Sang Khalik. Biang lala pagi tersusun menawan dalam warna dan garis, kontras dengan alam Floba Morata yang unik, merupakan keunggulan Nusa Tenggara Timur yang dinamis. Kota Kupang yang memiliki garis pantai nan indah, diberkahi udara yang bersih. Masyarakatnya datang dari berbagai latar belakang, strata sosial, agama, karakter, dan budaya yang mampu membuat kota Kupang lebih berwarna. Kali ini, tim Jejak Islam berkunjung ke Kelurahan Air Mata Kota Kupang. Sudah terlihat persiapan menyambut kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang jatuh di setiap tanggal 12 Rabiul Awal dalam penanggalan Islam. Mauludan yang dirayakan pada setiap tahunnya tengah dipersiapkan. Tradisi unik yang ditinggalkan Adipati Amir yang diasingkan dari Bangka Belitung oleh Belanda ke Tanah Timur. Sekitar tahun 1800-an, di mana beliau ini jugalah yang memprakasai berdirinya salah satu masjid tertua, yakni Masjid Al-Baitul Qadim Air Mata di Kota Kupang, bahkan di Tanah Timur ini. Seripuan merupakan tradisi yang diadopsi dari budaya Melayu. Tradisi Seripuan adalah tradisi lama yang syarat makna. Seripuan disimbolkan dengan rangkaian buah-buahan, pandan wangi, batang pisang yang dirangkai membentuk piramida, mirip seperti sebuah pohon yang dipenuhi aneka bunga dan buah-buahan. Meneladani akhlak dan meningkatkan rasa cinta kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Warga Muslim Air Mata dan sekitarnya ini meyakini tradisi yang menjunjung persatuan, keakraban, toleransi, dan gotong royong tidak hanya diperuntukkan bagi kaum mukmin semata,
Tetapi umat Islam harus mampu menimbang rasa dengan saudara-saudara yang ada di sekitarnya. Buah-buah ini asalnya dari swadayanya masyarakat, biasanya ada bantuan dari Pemkot. Nah, kendalanya waktu COVID jadi tidak ada dana dari APBD dari Pemkot, makanya ini swadaya dari masyarakat. Kita jalan door to door dari rumah ke rumah. Masyarakat Air Mata begitu senang datangnya kelahiran Nabi Muhammad SAW. Mereka bahagia, apalagi anak-anak orang-orang yang dulunya tinggal di Air Mata, mereka begitu menantikan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW untuk datang di Kelurahan Air Mata untuk melihat dari dekatnya perayaan Nabi Muhammad, kelahiran Nabi Muhammad di Kelurahan Air Mata. Ada warga atau masyarakat yang antar datang buah ini kita terima, panitia terima, langsung dia cuci, habis kita lap, habis kita susun sehingga kelihatan bagus. Nah, sini bunda ya datang kita cuci, ya situ kita potong atas bawah supaya taruhnya jangan kelihatan bagus, jadi tidak baik ini ya begini supaya potongnya kelihatan bagus, tidak miring. Permisi ya, ditusuk pakai bambu baru ditaruh bunga kelihatan bagus, mempercantik ya. Yang ini nih ada isinya, ada apel, lemon, pir. Untuk mempercantik ini kita taruh bunga supaya kelihatan bagus. Apalagi orang yang dapat ini juga senang kalau dapat bokor ini. Kalau ini untuk orang yang dewasa atau ibu-ibu juga, bapak-bapak juga. Kalau anak-anak juga ada dapat yang ini. Dari sini ini sudah dari tahun sebelum saya lahir, saya ini tradisi ini sudah ada untuk di Kelurahan Air Mata ya. Ini dari dulu nih sudah tradisi, jadi tidak bisa dihilangkan ini acara siripuan ini. Yang siripuan ini yang ini dinamakan siripuan ini. Ini dari ini bonak nih, kayak habis ditaruh digunting-gunting, baru ditaruh bunga, baru ini taruh ini. Oh, nanti ini generasi ini akan melestarikan sejarah ini Nabi Muhammad SAW di Kelurahan Air Mata. Ya. Atmosfer kebahagiaan menyambut arakan Seripuan jelas terasa. Anak kecil, remaja, muda-mudi, orang dewasa antusias merayakan kelahiran baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dan waktu bahagia dalam lautan salawatan untuk baginda Rasulullah telah tiba. Adik-adik masih di luar diharapkan masuk ke dalam sini. Ayo, langkahnya dipercepat, langkahnya dipercepat. Seripuan telah tersusun dengan indahnya. Wewangian yang diletakkan di antara rangkaian buah-buahan dan bunga menambah syahdu perayaan ini.
Tradisi unik yang dilestarikan turun-temurun sejak Islam masuk ke tanah Timor dijaga hingga kini. Yang pertama kita melihat beberapa buah-buah, kemudian seripuan yang ada di depan kita ini memaknai sebuah simbol pemersatu. Seripuan ini artinya satu kesatuan yang merupakan pemersatu dari makna dari kepemimpinan. Untuk itu setiap datangnya 12 Rabiul Awal dalam satu strategi dakwah pada orang-orang tua zaman dahulu itu ini merupakan sebuah simbol pemersatu ini untuk bagaimana masyarakat atau umat punya kelebihan-kelebihan itu menjadi satu keberkahan di dalam anugerah kepada Tuhan Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala, sehingga simbol pemersatu ini kita akan arak-arakan dimulai dari rumah tua ini. Karena rumah tua ini sebagai satu bentuk wujud dari strategi dakwah orang tua itu tuh dimulai dari tempat ini. Kemudian kita akan arak-arakan yang diiringi dengan selawat, kemudian zikir, akan diiring sampai pada tempatnya yaitu di masjid. Kemudian sampai di masjid kita lakukan zikir Syariful Anam, memuji-muji, kemudian membaca selawat kepada Rasulullah, kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika selesai asrakat, selesai kita itu bangun untuk penghormatan, ini dua ini sebagai salah satu nanti akan dicabut oleh imam yang ada di situ. Nah, imam yang ada ini ada dari Imam Al-Baitul Qadim, masjid tertua ini, kemudian ada Imam Bonipoi, ada Imam Kampung Solor, ada Imam Namusain. Mereka ini nih yang mewarnai budaya yang terbangun sejak dahulu ini. Salah satu dari mereka itu akan mencabut sebagai penyembahan kepada sebagai seorang pemimpin untuk dia menaungi kepada jamaahnya itu. Nah, ketika dia mencabut itu, misalnya giliran pada tahun ini dari Imam Kampung Solor, dia mencabut sebagai satu simbol bahwa dia akan serahkan kepada kepemimpinan kepada imam yang berikutnya untuk dia menanggung jawab sebagai pemimpin umat, dan dia akan melestarikan nilai-nilai budaya itu kepada jamaahnya. Nah, selesai itu tentunya kita juga sebagai wujud rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan bersama-sama dengan jamaah untuk menandai ada yang dari jamaah itu memberikan kepada para pemimpin-pemimpin. Jadi nanti di tempat masjid itu ada juga yang sudah disebut nama-nama untuk imam ini, untuk imam itu dari jamaah. Kembali lagi kepada pemimpin. Nah, nanti pada waktu mereka cabut pucuknya bunga ini, kemudian dia menyerahkan kepada salah satu imam lagi. Terus berganti-ganti terus begitu. Dari tahun ke tahun itu kita tetap menjalin satu persatuan, satu kesatuan untuk wujudnya budaya ini untuk dakwahnya. Hanya satu-satunya strategi dakwah yang kita bangun itu adalah melalui nilai-nilai budaya yang telah ditanamkan, sehingga pada anak cucu kita ini
untuk melestarikan dan mempertahankan nilai-nilai budaya Islami ini untuk apa? Untuk kita saling menyatukan baik itu terhadap umat Islam itu tersendiri maupun antar umat Islam dan non-Islam. Ini kita tetap membangun jalin kasih ini sejak awal yang dibangun oleh orang-orang tua dan leluhur-leluhur kita untuk tetap mempertahankan nilai-nilai persatuan ini. Itu maknanya yang sangat strategis dan ini tetap kita pertahankan sampai kapanpun kita jalankan ini. Sangat luar biasa dalam makna-makna persatuan ini yang telah dibangun oleh para pendahulu-pendahulu terdahulu itu. Inilah sebuah wujud nyata. Kemudian kita juga sudah melestarikan nilai-nilai budaya ini kepada generasi-generasi penerus untuk memanai dari arti dari seripuan ini. Tebarlah salam kebajikan untuk sesama saudaramu. Kasih sayang Allah itu nyata adanya.
Setiap tradisi adalah warisan-warisan sosial yang memenuhi syarat hingga tetap bertahan serta kuat ikatannya dengan kehidupan masa kini. Bersyukurlah atas kebaikan Allah Azza wa Jalla. Wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha innallaha laghfurur rahim. Yang artinya, jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan menentukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surah An-Nahl ayat 18. Di hadapannya kita tak berbeda dan disayangnya. Percayamu, hanya amal kebajikan setiap kita yang mampu menuntun kita ke jannah Allah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku.